Surah 13 ya, Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24 tentang kriteria orang-orang yang masuk surga bersama keluarganya. Apa yang harus kita tanamkan? Itu 8. 1, alladzina yufuna bi ahdillah. Yang kedua, walladzina yasiruna ma amarallah. Yang ketiga, yakhshawna rabbahum. Yang keempat, yakhafuna su'al hisab. Yang kelima adalah walladzina sabaru. Yang keenam, wa aqamus shalah. Yang ketujuh, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang kedelapan adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini jadi PR kita ya. Jadi kurikulum buat keluarga kalau kita pengen masuk surga bersama-sama. Apa balasannya? Baca ayat berikutnya. Ayat tadi sebelumnya mengatakan mereka yang mengerjakan 8 kebajikan itu mereka akan mendapatkan tempat kembali yang paling baik. Apa tempat kembali yang paling baik di akhirat? Adalah Jannatu Adnin. Nah ini nama surga klaster khusus buat orang-orang yang masuk surga bersama keluarga. Itulah Jannatu Adnin. Mereka akan masuk ke dalam surga itu bersama orang-orang tuanya yang saleh, bersama pasangan-pasangan hidupnya yang saleh, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunannya. Itu mereka yang soleh, itu disebut soleh. Wal malaikah, malaikat akan menyambut mereka di pintu-pintu surga, menyambut mereka dengan karpet merah, dengan ucapan yang sangat menakjubkan. Dan inilah inti daripada seluruh pendidikan yang tadi 8 itu. Ini kata kuncinya apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kalian semua karena kalian bisa masuk surga karena betul-betul sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar menerima ujian dan musibah dari Allah. Maka disitulah nanti kita akan merasakan kenikmatan tempat rumah kembali kita yang abadi, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Pertama sekali saya ingin mengajak jamaah semua, Bapak dan Ibu, untuk sama-sama kita bertakbir. Sebagaimana firman Allah, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat. Yang kedua, sebagaimana perintah Rasulullah, fa'aktsiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, mari kita perbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Takbirnya sama dengan takbir hari raya ya. Mari kita sama-sama bertakbir sebelum kita memulai kajian ini. Ini takbir yang mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sholat fardu. Karena yang takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat fardu itu adalah takbir Adha dimulai pada setelah sholat fajar, sholat subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Wa akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pahala amal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Pahala kita bertakbir, pahala kita bertahlil, pahala kita bertahmid, pahala untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, pahala untuk niat kita menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, sampai insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, siapa di sini yang suka nonton film? Saya kira semua suka nonton film ya, tapi filmnya apa dulu, genrenya saya nggak mau tahu dah pokoknya. Yang kita inginkan ketika kita nonton film sejak awal itu adalah ya, yang kita tunggu saat-saat momentum yang paling berdebar itu adalah bagaimana ending dari sebuah film itu. Ini ceritanya dari awal begini, kemudian sampai kepada klimaksnya seperti apa ya. Kita tentu akan bertanya-tanya setelah ya si jagoan ya, bintang filmnya itu sudah mengalami berbagai macam episode perjalanan ya, jatuh bangun, maka kita tentu akan menginginkan ya puncak akhir atau ending dari film itu seperti apa. Nah, sama dengan kita hidup di dunia. Manusia ini lahir dalam keadaan fitrah, kemudian dia diberikan akal, diberikan pikiran, masuk usia akil balik, ada taklif dari Allah, ada kewajiban-kewajiban dari Allah sebagai hamba di atas muka bumi ini, kemudian dia diberikan pendidikan orang tuanya untuk menjaga dan merawat fitrah tauhidnya, lalu kemudian dia terus tumbuh, berkembang, bisa sampai menikah, kemudian melahirkan anak, melahirkan generasi pelanjutnya, dan kemudian pada akhirnya kita akan retire. Kita akan pensiun ya, istirahat. Dan hasil ending akhir kita itu adalah ketika kita seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya mati. Jadi kita semua ini adalah calon mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan kalian semua pasti akan direkap ya. Akan dikumpulkan, akan disempurnakan, akan dipenuhi pahala-pahala kalian itu sesuai dengan amal kalian di dunia. Ya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Apa endingnya? Kita berharap endingnya itu seperti di ujung ayat. Itu yang tadi saya bacakan ya.
Yaitu apa namanya, surat, siapa yang hafal? Surat apa nih? Ayat 185 surah Ali Imran. Yaitu ujung ending daripada kehidupan kita, puncak dari pencapaian kita, prestasi hidup kita di dunia ini adalah satu kriterianya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka. Oh ini. Jadi kata Allah, endingnya itu bukan kita jadi presiden. Ya. Bukan jadi apa namanya gubernur bank sentral, itu bukan ending. Ending kita bukan jadi pengusaha besar ya yang punya harta triliunan rupiah atau miliaran dolar ya. Kita akan dihitung oleh Allah, sempurna akhir kehidupan kita itu bukan dari ukuran materi. Tapi siapa yang akan sukses, yang akan meraih ending akhir perjalanan yang paling indah hidup di atas muka bumi ini, nanti hitungannya di akhirat itu adalah faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, kata Allah, maka sungguh orang itu telah beruntung. Ini hamba yang beruntung, yang menorehkan prestasi yang paling besar, capaian yang paling utama adalah agar kita bisa masuk surganya Allah. Insya Allah. Jadi mulai sekarang kita harus punya planning. Ya. Satu, planning hidup. Udah biasa planning hidup, ya. Di mana-mana orang menggelar apa? Training. Bahkan TOT, training of trainers. Ya. Untuk apa? Planning keuangan, planning keluarga, planning pendidikan, planning macam-macam. Bahkan planning hari tua. Ini dana pensiun mau diapain? Ya, luar biasa. Nggak berhenti-berhenti ada planning hidup di dunia ini. Tapi planning yang jangan kita abaikan, kita lupakan adalah planning untuk kita mati. Planning mati dulu. Ya. Karena kalau kita memplanning bagaimana kematian kita, itu yang akan menentukan planning kita hidup di akhirat, apakah bisa masuk surga atau tidak. Maka planning, ya, manajemen bagaimana kita bisa mati husnul khotimah itu sangat penting. Ya. Tapi saya tidak akan bicara tentang itu pada kesempatan kajian ini, itu nanti tema materi sangat panjang sekali ya. Tapi kita akan mencoba untuk mengelaborasi bagaimana kenikmatan surga, bagaimana kita bisa mencapai obsesi kita, yaitu untuk masuk surga, dan kesempurnaan nikmat ketika kita masuk surga nanti adalah ketika kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Inilah cita-cita yang tertinggi kita, insya Allah. Apa itu surga? Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana nikmatnya surga itu? Tolong terangkan kepada kami. Ya, depannya, rumahnya, peralatannya, fasilitasnya. Ya, memang pernah Nabi SAW menyebutkan tentang kriteria surga itu begini-begini, tanahnya dari ini, kerikilnya, batunya dari ini, pohonnya dari ini, dan sebagainya. Tetapi kata Nabi SAW di hadis yang lain, ujungnya itu adalah mala ainun ra'at. Kenikmatan dan fasilitas surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata kalian. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kamu mendengar kenikmatan yang sehebat dan sefantastis itu. Wala khatara ala qalbi bashar, dan bahkan tidak pernah terlintas dalam benak seorang manusia pun kenikmatan surga itu. Lebih dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita dengar, apa yang kita asumsikan. Lebih dari itu semua. Sekarang hotel termahal di dunia atau kondominium termahal di dunia di mana? Dubai. Ya, per malam berapa? $1.000?
Itu bisa $40 satu malam. Ya, kita menganggap itu surga dunia. Nggak ada apa-apanya. Ada seujung kukunya itu. Nikmat surga itu yang ada di Dubai itu nggak ada. Nggak ada. Fasilitasnya masih kalah jauh. Orang kaya bisa beli toilet bahkan dari emas. Pakai tahta berlian. Itu toilet. Ya. Nanti di akhirat kagak perlu toilet, Pak. Makan apa aja. Ya, kenyang dan kagak ada buang airnya dan badannya tetap gitu ya. Subhanallah. Ya. Maka kita harus punya sebuah standar kesuksesan sebagaimana yang ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185. Maka menarik apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ini pentingnya kita bercita-cita orientasi masuk surga ini. Jangan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Sebab di ayat itu mengatakan di ujungnya apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adalah kehidupan dunia itu walaupun dia hebat, walaupun dia menarik, walaupun dia fantastis, itu tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya tipuan belaka. Ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Sungguh mengherankan. Banyak manusia di dunia lebih mengutamakan sesuatu yang fana daripada yang kekal. Kita punya harta yang fantastis itu, kekayaan fasilitas itu, berapa lama sih kita nikmati di dunia? Berapa lama? 70 tahun? 80 tahun? Oke. Di akhirat, umur kita, usia kita tidak terbatas, unlimited. Dan kita bisa menikmati semua fasilitas itu. Menjual surga yang seluas langit dan bumi dengan penjara dunia yang sempit. Banyak orang menjual surga. Dia lego, dia hilangkan kesempatan dia masuk surga demi apa? Untuk meraih ya, fasilitas kemewahan penjara dunia yang sempit. Penjara dunia yang sempit itu adalah, kata Imam Al-Qayyim, milik orang-orang yang terkena penyakit dan gangguan jiwa. Ini kita yang suka cinta dunia, ini kata Ibnu Qayyim, itu orang yang kena penyakit gangguan jiwa. Hati-hati. Ya. Menjual tempat indah di taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan rumah sempit yang berakhir dengan kerusakan dan kebinasaan. Kita abai, kita lupa bahwa kita akan punya tempat kafling di akhirat yang namanya surga, dan kita nggak mau ambil itu, nggak mau pesen itu, ya, tidak mau order itu, tidak mau kita blok tempat itu sejak di dunia, tapi kita apa? Kita lebih suka bermewah-mewahan, lebih suka kita mengumpulkan harta di dunia, yang harta kita di dunia itu ujungnya adalah rusak dan binasa. Mari kita renungkan. Banyak di antara manusia ini yang menjual atau mengabaikan gadis-gadis perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya bagaikan mutiara. Ini cerita tentang bidadari di surga. Ya. Mereka tidak mau dapatkan bidadari surga itu, yang penuh dengan cinta dan sebaya umurnya, karena di dunia di surga itu nggak ada orang yang jadi tua, ya, yang peot itu nggak ada, yang jadi nenek-nenek jadi kakek-kakek itu nggak ada. Makanya Nabi pernah heureuy kepada seorang nenek-nenek, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bisa masuk surga nggak? Nggak ada orang nenek-nenek kayak kamu di surga. Waduh, sedih dia. Loh, kok bisa? Padahal saya udah sholat puasa. Enggak, maksud saya enggak ada di surga itu nenek-nenek kayak ente itu, enggak ada. Semuanya jadi muda semua. Baca surat Ar-Rahman, itu ada ayatnya di situ. Abkara, urban, atraba, ya, di ashabil yamin. Ya. Tapi kita tukar dengan apa? Dengan gadis-gadis lain di dunia yang berperangai buruk, suka berzina dan bergonta-ganti pasangan. Bahkan kalau kita hubungan sekarang, kita ganti
Bidadari di surga itu dengan apa? Di dunia kita melakukan hubungan seksual yang menyimpang, ya, seperti LGBT dan sebagainya. Gimana mau dapat bidadari surga? Gimana mau dapat teman hidup di surga? Kalau di dunia kita suka bergaul, menggauli perempuan-perempuan yang kotor, perempuan-perempuan yang buruk, perempuan-perempuan yang suka bergonta-ganti pasangan dengan bukan muhrimnya, nggak bisa. Bagaimana manusia ini banyak menjual danau yang penuh dengan khamar yang melezatkan dengan minuman najis yang menghilangkan akal serta merusak dunia dan agama di dunia ini. Jadi kalau kita pengen minum khamar, ya, jangan tanggung-tanggung, Pak. Di dunia itu udah mahal, ya, bikin celaka, ya, kemudian masuk penjara atau kriminal jatuhnya. Kita nanti dijamin oleh Allah kalau masuk surga itu ente bakal minum khamar yang Anda mau tanpa kehilangan akal. Bahkan berenang, ente berenang aja tuh di dalam sungai yang isinya tuh arak semua. Silahkan berenang, silahkan minum. Tapi nggak kehilangan akal di dalam surga. Kita mau ambil yang nanti di surga atau yang sekarang di dunia? Rugi ambil di dunia. Minuman keras, whisky, vodka tadi disebutkan, ya, nggak ada apa-apanya. Banyak yang menjual kenikmatan melihat betapa agungnya Allah di dalam surga itu dengan melihat wajah yang buruk. Ya, di dunia kita lebih suka melihat wajah-wajah yang buruk, melihat tontonan-tontonan yang buruk, melihat, ya, sesuatu yang buruk dan memalingkan kita dari melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjual kesempatan mendengar alunan kalam ilahi dengan mendengarkan musik dan lagu-lagu yang melalaikan. Menjual peluang duduk di atas mimbar permata dari cahaya dengan duduk di atas tempat-tempat sesat bersama setan yang terkutuk. Nah, ini mudah-mudahan jadi renungan kita apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu rahmati Allah? Sungguh rugi kalau kita, ya, berlomba-lomba untuk dunia, berlelah-lelah untuk dunia, berletih-letih untuk dunia, tapi kita tidak punya bekal, tidak punya persiapan untuk akhirat kita, dan tidak punya poin, tidak mengumpulkan poin yang bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masuk surga itu harus ada maharnya. Halo, kita mau kawin aja bayar mahar, Pak. Betul? Iya. Mau beli rumah aja di dunia ada DP-nya. Sampai termehek-mehek kita bayar DP itu. Ya? Mau bikin masjid juga bayar DP. Mau beli gereja juga, ya. Masa ente mau dapat surga, mau beli surga nggak punya DP-nya? Dari mana akalnya itu? Masa kita nggak punya persiapan, nggak punya poin, nggak punya bekal? Ya? Masuk surga itu ada maharnya. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, ya, massatuhumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Enggak bisa kita masuk surga kalau kita tidak berusaha. Betul, ada hadis Nabi mengatakan orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah. Betul, tapi itu untuk menunjukkan rahmat Allah yang luar biasa. Sebab hanya berbekal amal saja itu sebenarnya poin kita nggak cukup buat masuk surga. Tapi karena murni dari rahmat Allah, kita bisa diangkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya. Bapak Ibu yang rahmat Allah, kita harus bersegera masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana? Yaitu dengan cara, ya, kalau kita masuk surga sendirian, ya, kurang afdol. Ya, jelas kalau kita ingin masuk surga, kita harus punya bekal,
Di antara bekalnya itu apa? Pertama, mengenal Allah dan mencintai Allah. Dua, amalkan petunjuk kitab Allah, pedoman dari Allah. Tiga, mematuhi utusan Allah yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, kita harus mencintai negeri akhirat. Yang kelima, selaras antara iman dan amal soleh. Dan yang keenam, ini penting, menciptakan aliran pahala yang autopilot. Ya, ada pahala ngalir, tapi amalnya sekali. Itu dia melahirkan pahala autopilot. Ya, pilotnya tidur, tenang aja, jalan tuh pesawat. Sama dengan amal soleh. Itu yang disebut dengan sedekah jariah. Ya, sedekahnya udah sekali, banyak, berkualitas. Setelah itu, jariah sedekah itu akan terus melahirkan, melipat gandakan dirinya. Jadi yang benar itu, teori Islam itu kan bukan riba. Makanya riba dalam Al-Quran itu, di dalam ayat surat Ar-Rum ya kan, kalau tidak salah, Ustaz Aziz tolong benarkan, ma'anfaqtum min, disebutkan di situ adalah tentang keutamaan sedekah itu dikontraskan dengan riba. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin, ya, apa itu? Jadi kalau riba itu melipat gandakan uang, melipat gandakan keuntungannya di dunia, dia jalan sendiri. Itu nggak benar kata Allah. Dia tidak akan berkembang di akhirat, bahkan dia akan mendatangkan kebinasaan bagi kita di dunia. Tapi sebaliknya, kalau zakat, kalau sedekah jariah, kalau berwakaf kita di dunia karena Allah, itulah yang akan melahirkan pahala autopilot. Ya, orangnya sudah mati, berkalang tanah, berbujur, masuk ke dalam liang lahat, tapi pahalanya terus jalan, argonya jalan terus, keuntungannya jalan terus. Seperti apa? Orang tua ya kasih warisan ke anak, bukan warisan dibagi-bagi, tapi dibikin apa? Dibikin investasi. Ya, punya rumah 20 atau punya 20 kapling, satu kapling ada 20 pintu, kos-kosan gitu ya. Nah, itu terus akan mengalir terus buat anak cucunya itu dibagi. Masya Allah. Dan lebih baik kalau orang tua itu berpesan, misalnya orang tua punya harta investasi, ya, satu kos-kosan 20 pintu, 10 pintu kamu bagi buat saudara, 10 pintu buat sedekah fakir miskin. Tuh begitu yang benar orang tua teh. Jangan cuma bagi harta kepada anaknya, mengalirkan investasi yang mengalir, terus argonya jalan, tapi tidak membuat argo itu jalan untuk dirinya. Nah, itu jangan sampai itu. Bapak Ibu punya kekayaan apa? Satu SPBU, ada 6 selang, 6 selang, tahu 6 selang? Ya, Pertamax, Pertalite, macam-macam, 6 selang. Artinya 6 apa itu? Ya, tempat pengisian. Bilang sama anaknya, wasiat, supaya wasiat ini tidak bisa diganggu gugat. Kalau dibagi hibah warisan nanti berantem. Kalau wasiat dia harus laksanakan. 4 selang buat kalian bagi makan buat anak cucu. Ya, anak incu abah nih buat makan nih. Anaknya 4, satu anak 1 selang, 1 selang, 1 selang. 2 selangnya buat ayah, wakaf kasih fakir miskin. Keuntungannya, insya ini begitu baru enak kita jadi orang tua, Pak. Makanya, mari silakan buka surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 52 ya. Surat 52 ayat berapa? 21, silakan buka. Bapak-bapak, ada yang bisa? Kang Roni? Enggak dibaca? Surat 52 ayat 21. Surat At-Tur ya. Alhaqna bihim wa ma alatsnahum kullum ri'im rahim. Terjemahnya.
Hmm. 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 Allah. Subhanallah. Jadi yang disebut orang beriman itu bukan hanya yang hafal rukun iman. Ya. Satu, rukun iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhirat, kodok dan kodar ya. Orang yang beriman itu bukan hanya yang ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji dan umroh. Tapi di ayat ini disebutkan orang yang beriman itu dikatakan sukses kalau wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kalau anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Ya, Bapak Ibu ya. Makanya di sini perlu apa? Perlu pengkaderan. Perlu pendidikan nilai iman untuk anak cucu kita, generasi penerus kita. Itu baru orang beriman yang sukses. Bagaimana kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Jadi kalau kita lihat dalam tafsirnya begini. Ya. Kalau orang tua mengajarkan anaknya lalu menetes ke cucunya nilai-nilai pendidikan iman, pendidikan akhlak, akidah, ya, Islam, syariat, kemudian akhlakul karimah, dan mereka jalankan, mereka ikuti petunjuk-petunjuk dari orang tuanya itu, maka tentu dalam setiap hamba ini ada kelebihan dan kekurangan. Katakanlah orang tuanya masuk surga, surganya di mana, levelnya berapa, itu kita nggak tahu alam. Anaknya masuk surga, masuknya level apa, di tingkatan yang mana, kita orang tua nggak tahu. Cucu kita juga masuk surga kalau mengikuti iman ini ya. Jadi syaratnya harus wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Katakanlah semua masuk surga, tapi nggak ngumpul. Orang tua nggak tahu di mana anaknya nggak tahu di mana orang tuanya. Cucunya nggak tahu di mana kakek neneknya di dalam surga itu, nggak tahu, masing-masing punya kapling surga sendiri-sendiri, kira-kira begitu ya. Itu udah bersyukur belum? Bersyukur kita. Tapi sebagai bentuk kesempurnaan rahmat dari Allah, Allah limpahkan kasih sayang kepada orang tua yang beriman dan berhasil mendidik putra-putrinya untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Allah berikan apa? Rahmat, kumpulkan mereka, anak, cucu, kakek, nenek, semuanya dalam satu tingkatan surga yang paling tinggi di antara mereka. Siapa yang paling tinggi di situ? Jadi ada upgrade, Pak. Tadinya kamarnya superior, deluxe ya. Ini mah langsung naik upgrade, kamarnya itu di mana? Presiden suite, presidential suite, ya, house dan lain sebagainya. Ya. Jadi semua dikumpulin. Jadi yang tadinya derajatnya macam-macam di dalam surga, ya, kalau neraka nggak bisa ngangkat. Ya, ini kita bicara surga nih ya. Makanya jangan sampai nih ada anak cucu orang tua kita yang masuk neraka, itu udah nggak bisa ngangkat tuh. Tapi kalau semuanya bisa masuk surga, tapi levelnya ada yang paling rendah, ada yang middle, ada yang tinggi, maka nanti di-upgrade sama Allah. Ini tempatnya nanti dikumpulin bareng-bareng di tempat surga yang paling tinggi di antara mereka siapa? Itu di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah namanya surganya jadi Jannatu Adnin, Jannat Aden, surga Aden. Itu surga khusus kafling komplek buat 1 ton hos, kira-kira begitu ya, kalau di Jakarta di 1 ton hos ya, untuk keluarga yang masuk surga. Jadi Allah ingin memberikan kasih sayangnya kepada orang tua itu sebagai kesempurnaan nikmat dari Allah. Dia orang tuanya jadi ngelihatin anaknya,
ngelihat cucunya main gitu ya. Sama seperti di dunia. Ya, kan kebahagiaan bapak ibu punya cucu, punya anak, ya, jauh dari Melbourne, liburan datang kemari, kita bisa main lihat anak cucu kita. Tinggalnya jauh berjauhan, tapi kemudian bisa dalam satu lingkungan, dalam satu kita gathering family, ya, kemudian kita kumpul. Itu kan kenikmatannya beda dengan kita hanya sekedar calling, video call, ya, nanya say hello, ini itu dan lain sebagainya. Beda. Makanya Allah akan angkat, upgrade tingkatan surga dari setiap anggota keluarga yang ada dalam surga itu, kemudian dinaikkan, ditingkatkan menjadi tingkatan surga yang paling tinggi yang diraih oleh salah satu di antara mereka. Tanpa mengurangi, kata Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari amal kebajikan mereka. Gitu. Jadi bukan mengurangi poin. Biasanya kan ada upgrade itu, lalu kemudian kita berkurang poin kita, ya. Misalnya kita miles nih, punya poin pesawat, ya, biasanya naik Garuda, ya, pelanggan setia itu kan. Kumpulin poin, kita pesan ekonomi bisa upgrade ke bisnis, tapi poinnya hilang kan, harus mulai lagi, ngisi lagi, nambah poin lagi besoknya kan begitu. Nah ini tidak, di upgrade sama Allah, naik first class, surga paling tinggi, tapi poin amal kebajikan kita tidak hilang. Alhamdulillah. Inilah keutamaan orang yang masuk surga bersama keluarga. Ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Idza dakhala ar-rajulul jannah. Jika seorang masuk ke dalam surganya Allah, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Dia bertanya tentang kondisi bapaknya, kondisi istrinya, dan kondisi anak-anaknya. Jadi kalau ada orang masuk surga berarti kan kita ini hisab kepada Allah itu kan dari sendiri-sendiri, ya. Keputusan dari Allah itu kita terima keputusannya sendiri-sendiri. Masuk ke dalam surganya juga sendiri-sendiri, ya. Tapi digambarkan dalam hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau ada orang masuk ke dalam surga, dia tanya kepada Rabbnya, ya Allah, mana orang tua saya? Mana istri saya dulu di dunia? Mana anak saya? Fayuqalu lahu, lalu kemudian ada malaikat menjawab, innahum lam yablughu darajatak wa amalak. Mereka yang kamu tanyakan itu belum sampai poinnya, derajatnya, levelnya seperti derajat surga yang kamu miliki sekarang. Kenapa? Amalnya nggak nyampe, nggak seperti kualitas kamu. Kamu dapat yang paling tinggi, mereka di bawah. Apa kata Allah? Fayaqulu Rabb, biqad abiltu li walau, ya Allah, aku mengerjakan amal soleh ini di dunia adalah untuk saya dan buat mereka juga. Fayu'maru bi'ilhaqihim bihi, maka pada saat itu juga ketika Allah mendengar permintaan, permohonan hamba ini sambil menangis, dia, ya Rabb, qad abiltu lahum, qad abiltu li walau, aku siapkan bekal di akhirat ini untuk diriku dan juga untuk mereka, ya Allah. Maka malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala biilhaqihi bihi, untuk mengambil, mengangkat semua yang dicari oleh seorang hamba Allah yang soleh ini untuk disamakan derajatnya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kebahagiaan seorang hamba Allah nanti di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yarfa'ul 'abd ad-darajah. Allah mengangkat derajat seorang hamba. Fayaqulu Rabbi anna li hadhihi darajah. Nah, nanti sebaliknya. Kalau ada orang, kalau tadi kan dia surganya paling tinggi tuh, dia tanya, pengen minta dikumpulin sama anak cucunya, saudaranya. Ini sebaliknya, ada orang ya yang diangkat derajatnya, di-upgrade derajat surganya oleh Allah,
Lalu dia kebingungan, fayaqulu Rabbi anna li hadhihi darajah. Kenapa saya bisa terangkat ini? Apa yang menyebabkan saya bisa di-upgrade surganya ini naik? Apa kata Allah? Fayaqulu bidu'ai waladika laka. Itu semua terjadi karena sebab doa anakmu untuk kamu. Nah itu. Maka itu jangan sia-siakan titipan Allah yang namanya anak. Anak bisa menyebabkan kita masuk surga, dan anak pula yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu rahmatullah taala, di ayat yang berikutnya Allah bercerita tentang apa? Tentang nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Diberikan tambahan kenikmatan setelah berkumpul semua di surga. Mereka diberikan makanan tambahan, buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Wah, nikmat ya. Kita barbekyuan di pinggir pantai, di pinggir danau aja, Masya Allah nikmat, sama anak cucu ya, keluarga semua kumpul. Ini nanti reuniannya makan buah-buahan, makan daging-daging ya, yang kita senangi itu di dalam surga. Ditambah lagi, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Mereka di dalam surga saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan atau sikap yang tidak berfaedah. Ini minum gelas itu maksudnya isinya air anggur. Tidak menyebabkan apa? Sikap atau ucapan yang tidak berfaedah, dan tidak pula menimbulkan perbuatan dosa. Jadi kalau mau minum anggur, sabar. Nggak usah di dunia kita minum anggur. Nanti aja, nunggu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan dihalalkan oleh Allah buat kita. Tidak cukup itu, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Di sekitar mereka ada anak-anak muda belia berkeliling melayani mereka, ada pelayan-pelayannya. Itu di surga kita dilayani full. Seakan-akan anak muda belia itu bagaikan mutiara yang tersimpan. Nah, di sini poinnya 25 26 surat At-Tur. Coba Ibu yang di belakang baca. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Coba. Ibu-ibu di belakang, silakan baca. Ayat 25 dan 26-nya. Ini penting sekali. Wa aqbala. Surat At-Tur tadi, surat 52, ayat 25 dan 26. Oke? Sudah ketemu? Ya, silakan. Kasih mic-nya, Ustaz. Kang Rani, mic-nya tuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasya'alun. Terus? Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Baik, baca terjemahannya. Terjemahannya bahasa Inggris. Oh ya, nggak apa-apa. It's okay. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Oke, terus saling bertegur sapa. Qalu, mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diajak. Oke, jadi begini ya penjelasannya. Setelah dapat
semua kenikmatan itu mereka ngariung. Ya, kalau bahasa kita ngariung, nih ngumpul begini ya, berhadap-hadapan, ngobrol. Ya, kalau sebelum Idul Fitri, sebelum bulan Ramadan ngabotram ya, kumpul ya, habis makan enak ya, habis menikmati minuman, hidangan semua ngobrol. Apa obrolannya mereka? Aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, mereka saling berhadap-hadapan dan bertegur sapa, nanya. Apa yang ditanya? Mereka tidak tanya tentang kondisi dulu di dunia, tentang masa lalu, ingatan-ingatan, memori-memori masa lalu yang gak jelas. Tapi yang mereka tanya adalah, kalau dalam penafsiran itu, apa yang menyebabkan mereka masuk surga? Itu yang mereka tanya. Ini kenapa ini kita bisa masuk surga ini? Kenapa kita bisa bareng-bareng? Kenapa kita bisa di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang tinggi ini? Dengan fasilitas yang sangat super mewah. Maka mereka akhirnya menjawab masing-masing, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Kami dulu, ini jawabannya, ini tolong garis bawahi ya. Sungguh kami dahulu sewaktu berada di dunia itu, di tengah-tengah keluarga kami adalah kami senantiasa merasakan takut terhadap azab Allah. Ya. Apa pesan message yang paling dalam dari dua ayat ini adalah ketika nanti kita masuk ke dalam surga Allah, yang diingat nanti di hari kiamat, di dalam surga itu, bukan pada saat ingatan tentang kita menikah, dirayakan besar-besaran, enggak. Ada peringatan wedding, ya, peringatan ulang tahun perak, ulang tahun emas lah, naon lah gitu. Enggak akan diingat itu di surga nanti, enggak. Ya. Peringatan anak kita di wisuda, enggak. Enggak tanya itu orang tua nanti di surga, enggak tanya. Dan orang tua dan semua orang penduduk surga itu enggak akan ingat itu, enggak akan ingat bagaimana mereka dapat nikmat, dapat prestasi, dapat gaji, dapat ini, dapat itu. Ya, enggak akan disebut itu dalam surga. Percayalah. Percaya. Kenapa? Ini ayatnya. Satu-satunya obrolan mereka penduduk surga adalah mengingat dulu bagaimana orang tuanya menanamkan rasa takut kepada Allah. Itu yang menyebabkan mereka masuk surga. Mereka akan ingat ketika orang tuanya gedor-gedor kamar waktu subuh, bangun! Subuh! Itu yang diingat Pak nanti Pak. Dan itu yang akan berbekas dalam hati mereka. Ya Allah, kalau enggak diingat orang tua ini kita lewat ini gak masuk surga. Ketika orang tua bawa rotan, mohon maaf ya, anak-anak sekarang mungkin gak kenal itu rotan, ngaji. Maghrib kita ditutup pintu, kita gak boleh keluar Pak. Maghrib semua pintu rumah dulu ditutup, dikunci orang tua. Gak boleh ada yang keluar. Berjamaah, habis itu ngaji, sini store sama ayah. Itu Pak yang nanti akan diingat oleh kita. Anak cucu kita nanti di surga itu ngomongnya itu. Inna kunna qablu fi ahlina musfiqin. Tolong apalin ayat ini ya. Ayat 21 surat At-Tur sampai 26. Ini perbincangan tentang ahli surga, nggak main-main. Allah yang membocorkan Pak. Kalau saya yang bilang mungkin dibilang bohong. Tapi kalau Allah nggak mungkin bohong. Itu perbincangan ahli surga nanti itu sudah dibocorkan sekarang. Dan itu pasti terjadi. Orang tua melarang kita untuk apa? Untuk bergaul bebas, itu yang akan diingat nanti sama anak-anak kita nanti di akhirat. Orang tua kita melarang kita untuk apa? Minum minuman keras, untuk bermaksiat, dilarang sama orang tua kita, itu yang akan kita ingat di akhirat nanti. Pendidikan iman itulah yang akan dibawa menjadi sebuah ingatan memori yang indah di dalam surga. Itu yang saya baca ketika saya baca tafsir
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa satu-satunya ingatan manusia yang ada di dalam surga adalah ketika dia ingat dulu orang tuanya menyelamatkan hidup anak-anaknya di dunia. Dengan apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahkan anaknya sholat, perintahkan anaknya sedekah, perintahkan anaknya sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, mandi yang benar, pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, bawa uang. Sekarang orang tua ingetin gak anaknya? Ada yang ke masjid ingetin anaknya bawa uang? Anak, enak bawa uang, $1 kek, $5 kek, taruh di kenceleng masjid tuh. Orang tua saya dulu begitu, Pak. Tiap mau ke masjid. Bukan cuma bulan Ramadan aja. Ya, enggak cuma bulan Ramadan. Kita suruh anak kita bersedekah. Ya, sisihkan uang. Kalau anak kita habis uang jajan, ya kita yang kasih contoh. Ya, nih uang kamu bawa buat sedekah, taruh masjid. Ya, itu yang nanti akan dikenang. Ya. Nak baca Quran, hafalkan juz amma, baca ayat-ayat Allah, ngaji yang benar sama guru. Itu nanti akan dikenang sama anak-anak kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna qablu fi alina musfiqin. Barangkali anak kita menganggap orang tua kita ini rewel, ya. Orang tua kita ini banyak ngomong. Tapi kalau banyak ngomong untuk kebaikan nggak masalah. Percaya itu. Jangan takut dengan omongan anak kita yang mengatakan nggak perlu kita disuruh-suruh. Harus disuruh. Anak itu nggak bisa nggak disuruh. Kesadaran anak itu akan datang terlambat kalau kita tidak menyuruh, tidak mendidik, tidak menanamkannya sejak dini. Harus rewel, Pak. Jangan banyak main gadget, itu harus rewel orang tua. Jangan nonton kalau sudah dengar azan maghrib. No screen time after maghrib. No. Itu yang saya tegaskan kepada anak-anak saya di rumah. Kamu boleh ada screen time terbatas waktunya, terutama di weekend, tapi kalau sudah waktu sholat, tutup. Ya. Dan kita sudah setting. Nggak bisa dia akan mencari apapun melalui mesin pencari apapun, search engine, nggak bisa mencari konten pornografi, nggak bisa mencari konten kekerasan, bloody, dan sebagainya. Yang dewasa-dewasa itu nggak bisa. Kita sudah. Itu harus. Kalau nggak begitu, Pak, aduh hancur, Pak. Ya Allah. Sekarang ini, Masya Allah. Tantangan anak-anak kita. Gaya jadul orang tua kita dulu, meskipun dirasa sekarang kurang relevan, saya kira perlu kita terapkan, walaupun tentu dengan penyesuaian-penyesuaian ya. Dulu kita mau ngaji itu harus pakai rotan. Kalau ada kakak saya, alhamdulillah saya nggak pernah, alhamdulillah ya. Ya, kalau urusan begitu ngaji, sholat nggak pernah tuh kena rotan. Ya, ada kakak saya yang kena begitu. Nah itu kita jadikan pelajaran ibrah. Dan itu akan terus dikenang tuh. Entar kalau masuk surga barang-barang nanti yang diingat itu memori tentang itu. Dibanjur, diguyur air, mau sholat ya. Disuruh ini itu dan sebagainya, rewel, cerewet orang tua untuk hal-hal kebaikan, itu yang justru akan menjadi ingatan memori kolektif sebuah keluarga yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, waktu kita terbatas, silakan lihat surat 13 ya, Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Tentang kriteria orang-orang yang masuk surga bersama keluarganya. Apa saja yang harus dipenuhi? Amal apa saja yang harus kita lakukan secara bersama-sama? Ya. Mulai dari apa? Innama yatadzakkaru ulul
albab. Ya. Pak Joni mungkin bisa baca, Pak. Silakan. Terus amarallahu satu lagi. Baik, baca terjemahnya tolong, Pak. Terjemahannya. Ya, dari 19 itu. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta, hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Ya. Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab buruk. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Masya Allah. 8. Ini kriterianya ya. 8 amal soleh ini itu menggabungkan aspek ubudiyah dan juga aspek sosial. Di situ ada sholat, di situ ada zakat, di situ ada sabar, di situ ada membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Di situ ada menyambungkan tali silaturahim, ya. Di situ ada takut kepada Allah, di situ ada takut kepada hari perhitungan atau hisab, dan the first amal adalah alladzina yufuna bi ahdillah, yaitu orang-orang yang setia memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak ya melanggar ataupun menyalahi sumpah janji setia itu. Nah ini yang harus kita tanamkan pada diri anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau tadi ayat surat At-Tur ayat 25-26 mengatakan kita wajib atau harus menanamkan rasa takut kepada Allah atau siksa Allah kepada anak-anak keluarga kita. Jadi orang tua itu jangan bikin takut anak-anaknya. Bikin takut anaknya gimana? Anak lebih takut ke orang tua, tapi nggak takut sama Allah, ya itu salah, itu keliru. Gimana caranya Bapak Ibu bikin anak itu takutnya kepada Allah, bukan takut kepada kita? Ya, sebab apa? Beda. Orang takut kepada orang tua dengan orang takut kepada Allah itu beda. Orang takut kepada Allah karena kita ancam. Awas, kalau begini saya nggak kasih duit, ya misalnya gitu. Ayah nggak kasih jajan, ayah akan ambil gadget kamu. Nah dia takut sama kita itu, ya takut di rotan, takut di dikurangi jajannya dan sebagainya. Itu jangan. Kita tetap
berlakukan baik anak kita, ya, secara baik, secara beradab, ya. Yang kita tanamkan adalah anak itu jangan sampai takut kepada kita, tapi takutnya kepada Allah. Itu yang benar. Kalau anak kita takut kepada Allah, dimanapun anak kita berada, walaupun dia misah dari kita, punya keluarga sendiri, tinggal di kota lain, tinggal di negara lain, kalau dia takut sama Allah, dia pasti akan menjalankan arahan-arahan dari bapaknya dimanapun dia berada. Walaupun kita nggak melihat, kita nggak mantau dia. Tapi kalau anak itu takutnya sama orang tua, tapi nggak takut sama Allah, nanti di tempat dia hidup dimanapun dia pasti akan bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia merasa, ya itu kan arahannya bapak saya, maunya bapak saya. Sekarang saya sudah free dari bapak saya. Saya sudah tidak tinggal serumah dengan ibu bapak saya. Maka saya bebas melakukan apa saja. Nah itu, anak itu nggak takut sama Allah, tapi takutnya sama orang tua. Nggak boleh begitu. Apa yang harus kita tanamkan? Itu 8. 1, alladzina yufuna bi'ahdillah. Yang kedua, walladzina yasiruna ma amarallah. Yang ketiga, yakhshawna rabbahum. Yang keempat, yakhafuna su'al hisab. Yang kelima adalah walladzina sabaru. Yang keenam, wa aqamus shalah. Yang ketujuh, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang kedelapan adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Nah, ini jadi PR kita ya. Jadi kurikulum buat keluarga, kalau kita pengen masuk surga bersama-sama, apa balasannya? Baca ayat berikutnya ya, 23 dan 24. Silakan. Ustaz Aziz. Nah, Ustaz Aziz. 23, 24. Ya. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Terjemahannya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ayat yang ke-24-nya, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. baik. Ayat tadi sebelumnya mengatakan mereka yang mengerjakan 8 kebajikan itu mereka akan mendapatkan tempat kembali yang paling baik. Apa tempat kembali yang paling baik di akhirat? Adalah Jannatu Adnin. Nah ini, nama surga klaster khusus buat orang-orang yang masuk surga bersama keluarga. Itulah Jannatu Adnin. Mereka akan masuk ke dalam surga itu bersama orang-orang tuanya yang saleh, bersama pasangan-pasangan hidupnya yang saleh, suami atau istri. Bukan pasangan gay-nya, bukan. Halo? Bukan pasangan lesbiannya, bukan. Ini azwaj, di sinilah pasangan hidup lain jenis. Ya. Nanti jangan dikira ada itu orang liberal itu mengkampanyekan nggak apa-apa homoseksual, gay atau lesbian, yang penting kamu soleh. Ya. Contohnya kan tadi sering kemarin tuh Pak Agus cerita itu ya. Anak laki soleh, rajin ke masjid, sholat subuh, rajin baca Quran, tapi begitu kelakuannya. Nah itu karena apa? Pengaruh kampanye, ya, mereka yang mengkampanyekan LGBT. Yang penting kamu itu soleh, kamu itu nggak mengganggu ketertiban masyarakat, nggak mengganggu orang lain, walaupun punya orientasi seksual yang menyimpang, nggak masalah. Nah ini tolong ingatkan ya, baik-baik. Sebab di akhirat itu nggak ada ya orang masuk surga dengan pasangan gay-nya, itu nggak ada.
Ya, tekstuali dalam Al-Quran. Azwajihim, pasangan hidupnya lawan jenis. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu keturunannya. Itu mereka yang soleh, itu disebut soleh. Ya. Wal malaikah, malaikat akan menyambut mereka di pintu-pintu surga, menyambut mereka dengan karpet merah, dengan ucapan yang sangat menakjubkan. Dan inilah inti daripada seluruh pendidikan yang tadi 8 itu. Ini kata kuncinya apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian semua. Kenapa? Karena kalian masuk surga itu berkat kesabaran kalian. Orang tua sabar mendidik anaknya dengan iman Islam. Anak sabar mengikuti arahan orang tuanya kepada kebaikan. Ya, kalau orang tua ngasih arahan kebaikan itu ya kita harus sabar. Ya. Suami istri sabar menerima kekurangan masing-masing. Kalau nggak sabar, Pak, udah lama istri kita minggat dari rumah, betul? Iya. Bu, kalau suami ibu nggak sabar dengan kekurangan ibu, udah lama ibu diceraiin. Benar? Ya. Wah, masing-masing itu nyerah hati, kata orang Sunda, ya. Ngomong ini, wah, kalau sudah berantem itu, apa semua keluar kata-kata itu. Kalau nggak sabar, Pak, kita terima kelemahan, kekurangan pasangan kita, selesai keluarga itu. Tapi kita bisa bersabar. Kenapa? Karena tujuan kita, niat kita mencari ridho Allah, bukan cari ridho pasangan. Sebab apa? Ibadah yang paling berat, yang paling lama itu adalah ibadah menikah dalam rumah tangga. Itu paling berat tuh ibadah. Jadi bukan sholat ya, mohon maaf ya, paling berat itu. Bukan haji mah bisa pakai duit lah, pakai ini dan sebagainya. Tapi ibadah yang paling lama, seumur hidup kita beribadah, ya, suka dan duka, ngurus anak, berbagi tugas, berbagi suka dan duka itu, ibadah yang paling lama dan paling berat itu adalah ibadah menikah, rumah tangga. Makanya kalau kita sabar, pahalanya juga gede, Pak. Surga, bayangkan. Surganya nggak sendirian, bareng dengan anak cucu, dengan pasangan kita. Makanya malaikat itu mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera kepada kalian semua, karena kalian bisa masuk surga karena betul-betul sabar. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan-larangan Allah, sabar menerima ujian dan musibah dari Allah. Insya Allah. Fani'ma uqbadar. Maka disitulah nanti kita akan merasakan kenikmatan tempat rumah kembali kita yang abadi, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Di hari-hari 10 Zulhijjah ini kita mengenang keluarga Nabi Ibrahim, pendidikannya saya sudah sampaikan. Doa visi Nabi Ibrahim di surat Asy-Syu'ara 83 sampai 89. Nah, ini penguatan, pendalaman tambahannya bagaimana kita bisa membangun keluarga surga, keluarga yang insya Allah bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak.
Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.